Dari kawasan 17 Agustus, Kota Manado, inilah 95,3 FM, Radio Suara Sehat yang mengudara setiap hari untuk Anda. Di setiap hari Kamis, seperti biasa juga kami menghadirkan program Talkshow Kesehatan, dan bersama saya Ferdinand, setiap program yang kami hadirkan ini akan membahas tentang satu topik atau satu tema yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk juga dengan jenis pelayanan kesehatan. Dan untuk edisi hari ini, di hari Kamis 13 Maret 2025, kita akan membahas tentang satu topik yang ini sangat relevan ya dengan Anda keluarga sehat sebagai pengguna layanan kesehatan, yaitu mengenai mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan. Sekali lagi topiknya adalah mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan. Nah, barangkali Anda keluarga sehat tentunya sebagai pengguna atau sebagai konsumen untuk yang menggunakan layanan kesehatan di fasilitas lanjutan, seringkali mungkin memiliki berbagai kendala atau hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik tersebut dengan menghadirkan narasumber kita, yaitu Dr. Harto Nexam Lineleyan, MMRS atau Magister Manajemen Rumah Sakit. Ya. Sekali lagi Dr. Harto Nexam Lineleyan. Dan dalam keseharian, Dr. Harto adalah Kepala Seksi Yankes Rujukan Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara. Dan kemudian juga sebagai klinisi ya, Dr. Harto juga sebagai klinisi dengan praktek pelayanan kedokteran di Apotek Cahaya Tanjung, kawasan Star Square Bahumol. Nah, kita langsung sapa narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Pak Dina, salam sehat. Salam sehat. Ya, sering ketemu di acara-acara dinas kesehatan ya, Dok. Nah, Ya. ini cuma dekat ya dari sini kantornya. Baik, Dok, kita akan bicara tentang mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan. Nah, kalau kita bicara tentang mutu, ini selalu kepikiran oleh masyarakat atau keluarga sehat sesuatu yang berkualitas gitu ya, Dok. Tapi barangkali bisa diberikan penjelasan sedikit dulu, Dok, apa sebenarnya yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan itu sendiri. Oke, Pak Dinan, terima kasih. Jadi terkait fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan, jadi kita sebenarnya harus tahu dulu ada dua jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Ada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Nah, kalau yang tingkat pertama itu kita tahu bersama adalah puskesmas, kemudian klinik pratama dan praktek mandiri. Jadi seperti saya seorang dokter praktek, maka praktek itu masuk di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Yang masuk di tingkat lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi fasilitas rujukan. Jadi dia fasilitas kesehatan tingkat lanjutan adalah rumah sakit, klinik utama, dan rumah sakit rujukan nasional seperti rumah sakit Prof. Kando. Itu satu-satunya di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi Pak Dinan itu batasan layanan kesehatan lanjutan adalah rumah sakit dan klinik utama. Jadi dia yang menerima rujukan-rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Iya, jadi boleh dikata ini, Dok, masyarakat yang sudah berobat ke Fasiankes pertama, iya, itu kalau membutuhkan lanjutannya itu ke Fasiankes yang kedua. Ke Fasiankes lanjutan. Jadi kalau dia mau ke Fasiankes lanjutan, dia membutuhkan rujukan dari Faskes pertama, Fasiankes pertama. Ya. Nah ini, Dok, bicara tentang mutu ya, saya sudah singgung di awal tadi, ini misalnya masyarakat ini semakin melek teknologi, semakin peka, bahkan juga masyarakat semakin pintar ya di dunia yang boleh kata sudah masuk ke era 4.0 ini ya. Jadi masyarakat sering membanding-bandingkan ini, rumah sakit A pelayanannya seperti ini, atau misalnya di pelayanan di tempat klinik ini begini. Aduh, tahu juga masyarakat apalagi Iya, Manado kan. Nah, kalau dokter menyikapinya seperti apa itu? Jadi begini, kembali ke mutu. Jadi sebenarnya mutu itu kalau campur dengan bahasa Manado juga Pak Dinan ya, supaya boleh lebih enak. Jadi kalau mutu itu sendiri, dia adalah sesuatu yang menunjukkan sebenarnya baik buruknya sesuatu. Baik buruknya sesuatu ditinjau dari misalnya layanan atau sesuatu yang diterima oleh masyarakat. Nah, memang untuk mutu ini di tiap rumah sakit itu berbeda-beda tergantung dengan kelas rumah sakit. Jadi ada rumah sakit kelas A, contoh rumah sakit Kando, ada rumah sakit kelas B, contoh rumah sakit ODSK, Siloam Samrat, Sentra Medika, dan rumah sakit jiwa. Ada rumah sakit kelas C dan kelas D.
Nah, mutunya itu berbeda-beda dalam artian karena dia terbatas pada layanan. Contoh, misalnya di rumah sakit kelas D, dia hanya pelayanan sampai di foto dada, dia bisa foto paru-paru. Nah, untuk selanjutnya melakukan CT scan, dia harus ke rumah sakit ODSK misalnya atau ke Siloam. Dan selebihnya untuk pemeriksaan lebih canggih, dia mesti ke rumah sakit kandung. Nah, jadi nanti kalau ada masyarakat yang contoh berobat di rumah sakit kelas D. Contoh rumah sakit kelas D seperti kalau dia yang di daerah yang di Mongondo sana, contoh rumah sakit daerah Bolmut itu dia kelas D. Nah, misalnya di sana masyarakat tidak bisa menuntut untuk periksa CT scan. Jadi berarti jangan dituntut dia mesti berkualitas dan dituntut untuk dia mesti boleh periksa CT scan karena bukan kelasnya. Jadi mutunya tidak mencakup itu. Nah, kalau terkait misalnya foto dada, USG yang biasa, yang dasar-dasar, itu bisa dituntut dilakukan pemeriksaan di situ. Jadi seperti itu batasannya, Pak Dina. Oke, jadi saya jadi ingat ya beberapa kasus yang sering viral ya. Ada masyarakat yang merasa, rumah sakit ini siapa yang boleh bagging ini. Nah, itu masyarakat kadang-kadang kita lupa yang mana ini tipe rumah sakitnya beda. Iya, mungkin karena kurangnya pemahaman atau kurangnya sosialisasi juga dari kita tenaga kesehatan atau dari vaskes pertama. Jadi sebenarnya memang orang mesti kasih tahu ke pasien kalau mau ke rumah sakit ini batasan layanannya seperti ini. Kalau mau supaya yang begini harus ke rumah sakit yang kelas C. Kalau mau lebih ke B atau ke A. Cuma memang sekarang terkendala dengan aturan yang masih mengatur untuk rujukan itu mesti berjenjang, Pak Dina. Jadi kalau misalnya dia dari tempat praktek atau dari puskesmas, ketika dia butuh untuk dirujuk, dia mesti ke kelas D atau C dulu. Nggak bisa dia langsung ke kelas B, karena dia terkendala dengan sistem. Nah, cuma semoga dengan adanya pengembangan-pengembangan dari pemerintahan baru saat ini, itu direncanakan rumah sakit dia tidak berjenjang lagi tetapi berbasis kompetensi. Jadi nanti layanan apa yang ada bisa dirujuk ke situ. Iya. Boleh langsung Pak Dinan, misalnya dia butuh layanan di Kando, boleh langsung rujuk ke Kando. Nggak harus berjenjang. Kalau sekarang masih berjenjang. Masih berjenjang. Nah, berjenjang ini yang kadang-kadang bikin salah kaprahnya masyarakat ya, karena dianggap seperti rumah sakit ini kok menolak, di over lagi, over itu. Nah, betul. Itu yang banyak kali menciptakan kesalahpahaman. Contoh misalnya, siapa datang di rumah sakit ini, orang dapat suruh ke sana, padahal orang suka mau di rumah sakit ini. Nah, ini tidak bisa karena mungkin layanan itu tidak ada di rumah sakit yang dituju pertama. Iya. Baik dok, ini evidence based ya, kenyataan di lapangan. Masyarakat kan seringkali itu apalagi dalam keadaan yang mungkin sudah panik atau sudah hilang konsentrasi, kemudian disuruh lagi harus pindah, kemudian kompensasinya harus cari ambulans dan sebagainya. Ini menurut dokter bijaknya seperti apa ini mengantisipasi saja masyarakat? Memang sebenarnya ini tergantung komunikasi. Jadi memang yang menjadi permasalahan di rumah sakit itu kurang komunikasi yang baik. Mungkin juga kita harus memahami karena keterbatasan tenaga, contoh perawat kurang di satu rumah sakit atau nakesnya kurang, jadi pasiennya banyak, jadi orang juga tenaga kesehatan sok panik, mungkin tidak sempat menjelaskan dengan baik sehingga langsung tiba-tiba sudah datang, mari Jo semua rujuk seperti itu, atau terkendala dengan misalnya, tunggu mau baku tunggu ambulans. Nah, ini juga kami dari Dinas Kesehatan Provinsi sudah mengupayakan dengan adanya PSC 119 Pak Dina. Jadi boleh telepon di 119 atau nomor kontak PSC bila membutuhkan ambulans untuk mengangkut pasien misalnya, karena kan case by case di rumah sakit kadang-kadang ambulans cuma ada 2, tiba-tiba dua-duanya ada merujuk dan ada pasien yang akan dirujuk lagi. Nah, itu bisa menghubungi 119 atau hubungi 112 yang Kota Manado punya. Dorang juga bersedia untuk membantu untuk transport pasien. Nah, makanya kami juga mendorong kabupaten kota yang lain untuk ada ini PSC 119. Nah, di Sulut yang ada 119 itu di Bolmut dengan Tomohon, Bitung. Jadi Bolmut, Tomohon, Bitung, Manado, dan Provinsi. Nah, jadi nanti ada tim khusus yang terlatih yang menjemput.
Atau misalnya ada kejadian kecelakaan yang tidak terduga di satu area jalan atau di mana, bisa hubungi 119 atau 112. Seperti itu Pak. Oke, ya ini menarik sekali ya, karena ini akan dijumpai dalam keseharian ya Pak Anda. Oh ya, sebagai informasi keluarga sehat, untuk program talkshow kami pada hari ini, mohon maaf, kami hanya akan batas sampai di pukul 10.30 berhubung dengan satu dan lain hal. Tapi di sekitar beberapa menit lagi kami akan buka line telepon, mungkin ada beberapa penanya bisa langsung ditanggapi oleh Dr. Harto selaku narasumber kita. Dan sambil menunggu telepon yang masuk di 0851 8668 9530, sekali lagi 0851 8668 9530, kita ke Dr. Harto lagi. Dok, ini kan masyarakat kan seperti tadi ya, masalah klasiknya masyarakat belum banyak tahu, kemudian mereka juga pikir bahwa datang ke rumah sakit pokoknya akan dilayani, titik, begitu ya. Iya. Nah, kalau menurut dokter, berarti apa kira-kira gagasan ke depannya secara inovatif ya, bagusnya ini supaya rumah sakit pun sebagai penyedia, entah dia lapis kedua atau lapis ketiga, tetap bisa memfasilitasi. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi ya Pak Dinan, orang ini masih terkendala dengan aturan. Cuma semoga perubahan aturan itu segera terbit supaya nanti berlaku yang sistem rujukan berbasis kompetensi. Oh, memang ada wacana ke sana? Sudah, menurut Kemenkes itu DP draft ada, jadi tinggal menunggu pengesahan. Karena memang di PP 28 tahun 2024 yang tentang pelaksanaan undang-undang kesehatan, saya jelaskan di situ nanti akan dikembangkan rujukan berbasis kompetensi. Nah, kalau rujukan berbasis kompetensi so berlaku, maka rumah sakit akan bisa langsung filter. Misalnya pasiennya, oh dia butuh mau CT scan, berarti langsung juga kando, atau langsung juga USK, atau langsung ke Siloam. Jadi nggak perlu berjenjang lagi. Nah, mungkin untuk sekarang yang dibutuhkan adalah komunikasi yang baik dari pihak rumah sakit. Jadi dari dokternya, dari perawatnya yang mesti mengkomunikasikan dengan baik ke pasiennya. Contoh kalau saya di tempat praktek, kalau ada pasien yang akan saya rujuk, itu saya jelaskan semua. Jadi memang orang Nado bilang lalamu lupa jelaskan, tetapi lebih baik kita jelaskan supaya nanti pasien-pasien nyanda, orang bilang nyanda ala-ala kan. Jadi dia pergi buta-buta, nggak paham, akhirnya dia yang jadi bermasalah sendiri dan akhirnya bakal lain dengan pihak rumah sakit. Tambah lagi mungkin orang-orang di rumah sakit sok kelelahan dari jaga malam atau bagaimana, sudah jelaskan baik-baik, akhirnya bakal lari. Jadi di sini intinya sambil kita menunggu ya kita kembangkan komunikasi dengan baik. Kami juga di Dinas Kesehatan Provinsi selalu menyampaikan ke teman-teman di rumah sakit, mengadvokasi supaya komunikasi yang baik dengan pasien itu selalu dijaga, selalu dijelaskan apa permasalahan yang ada di rumah sakit bersangkutan. Jadi yang paling penting itu komunikasi. Iya, case by case. Jadi di sana rumah sakit kan pasti periksa tuh pasien, dinilai sesaknya itu karena apa? Apakah sesaknya, kan sesak ada banyak. Kalau sesak karena asma atau dia sesak karena dia cuma dia sakit lambung atau dia sesak karena masalah di paru-paru, itu sudah dievaluasi oleh tenaga kesehatannya. Nah, jadi nanti akan kami tindak lanjuti, tetapi prinsipnya bukan membela rumah sakit tailing, tetapi kemungkinan di saat itu oksigennya memang terpakai semua. Jadi situasional mungkin situasional, tetapi memang kami akan tindak lanjuti karena ada ini ya katakanlah ini semacam laporan ya ke kami sehingga kami tindak lanjuti karena kebetulan rumah sakit berada di bawah saya. Jadi kami tindak lanjuti supaya nanti boleh kita dapatkan nanti solusinya nanti seperti apa. Jadi seperti itu ya Pak Hendro. Sekali lagi mohon maaf kalau ada ketidakpuasan dalam penerimaan pelayanan yang sudah diberikan oleh rumah sakit. Kemudian untuk Uncle Alo, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Memang kalimat ini banyak kami dengar dan ada saat juga ya situasional juga pernah kami alami. Tetapi sama juga dengan yang tadi, Uncle Alo bilang belum bayar BPJS 1 bulan karena tak lupa, nggak bisa dilayani. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Jadi tetap pasiennya kita layani dan kita arahkan untuk menyelesaikan denda atau apa atau yang lain-lain terkait pembayaran BPJS. Karena Uncle Alo mohon dipahami juga bukan soal kita bukan bicara soal uang ya, tetapi
dari pembayaran iuran yang dibayarkan pasien ke BPJS itu yang digunakan oleh BPJS untuk feedback melakukan pembayaran ke rumah sakit. Nah, anggaran pembayaran dari BPJS ke rumah sakit itu digunakan untuk pemenuhan fasilitas rumah sakit dan pemberian imbalan untuk tenaga kesehatan yang melayani. Jadi memang sebenarnya mesti diseimbangkan antara orang punya hak dan kewajiban. Tapi kalau Uncle Alo bilang pasien kesannya biar-biar, itu orang akan tindak lanjuti. Nanti mungkin boleh disampaikan itu di puskesmas mana supaya orang tindak lanjuti dan orang sampaikan ke pimpinan, karena arahan Pak Gubernur adalah orang mesti melakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Jadi orang layani sepenuh hati, layani dengan sebaik mungkin, dan yang paling penting itu orang mesti layani dengan ramah. Nah, kalau cuma masalah iuran memang tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak dilayani. Tetapi kalau misalnya dia tidak urgent, berarti memang masalah administrasi juga harus diselesaikan. Tapi tetap kita utamakan pelayanan dulu. Mungkin demikian ya Uncle Alo. Kalau ada yang mungkin mau ditanyakan secara pribadi, saya bisa berikan nomor WA pribadi saya. Mohon dicatat Bapak Ibu 0852 3330 6007. Jadi itu dengan WA pribadi saya yang memang untuk urusan rumah sakit dan pelayanan. Jadi kami tindak lanjuti nanti. Sekali lagi 0852 3330 6007. Jadi bila ada permasalahan di rumah sakit, Bapak Ibu boleh hubungi di nomor WA saya. Tapi jangan telepon ya Bapak Ibu, nomor kita nggak kenal karena mau angkat. Jadi tolong di WA. Iya. Terima kasih Uncle Alo dan Pak Hendro. Makasih Pak Dinan. Oke, baik. Ya, seperti yang kami informasikan tadi, untuk episode kali ini memang agak sedikit lebih pendek karena ada satu lain-lain yang akan diselesaikan oleh Dr. Harto. Jadi saya bacakan kembali untuk Anda yang masih ingin bertanya atau menyampaikan keluhan atau masukan sehubungan dengan pelayanan fasilitas kesehatan lanjutan. Anda bisa menghubungi via chat ya ke WA-nya Dr. Harto di 0852 333 06 007. Sekali lagi 0852 333 060 07. Ya, ini belakangnya ini ada angka James Bond. Sesuai penggemarnya mungkin. Nomor cantik. Iya. Oke, baik. Dokter Harto, terima kasih banyak untuk pencerahan pagi hari ini. Walaupun memang singkat, tapi pada jelas, tapi sangat mewakili ya untuk hal-hal yang sering terjadi sebagai realita. Dan terima kasih banyak juga untuk atensi dari penelpon tadi yang sudah masuk, Pak Hendro dan Uncle Alo, dan untuk Anda semuanya. Sekali lagi bisa kontak di nomor yang sudah kami bacakan. Dan Dr. Harto, nanti kita ketemu lagi dari kesempatan untuk topik-topik yang berbeda. Baik. Dan akhirnya untuk Anda keluarga sehat, demikian untuk program talk show kita di edisi hari ini, hari Kamis 13 Maret 2025. Saya Ferdinand mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih.